Shalom teman-teman semua. Kita kembali lagi dalam persekutuan doa Selasa kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau kembali bersama-sama menaikkan pujian-pujian yang baru buat Tuhan. Kita mau naikkan mazmur-mazmur yang baru. Kita mau nyatakan bahwa hari ini adalah semua tentang kebaikan Tuhan. Yuk, saya undang semuanya untuk kita bersatu teduh sejenak. Kita mau ingat lagi semua kebaikan Tuhan. Kita mau rasakan kembali hadirat Tuhan malam hari ini memenuhi setiap hati kita semua. Di rumah kita, kuasa Tuhan akan terus tercurah dan memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari naikkan setiap pengagungan Tuhan, kebaikan Tuhan. Oh Jesus. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidupku. Kau tahu Tuhan, apa yang menjadi kegelisahan kami saat ini Bapa. Kau yang tahu Bapa, sedalam-dalamnya hati kami, hanya Engkau yang mengetahui segalanya Bapa. Ketakutan, kekhawatiran Bapa, akan masa depan mungkin sekarang sedang ada atas setiap kami Bapa. Seringkali kami gak sanggup Tuhan untuk ngejalanin hari-hari kami Bapa. Saat kami melihat orang tua kami, saat kami melihat sekeliling kami Tuhan, iman kami mulai tergoyahkan Bapa. Tapi malam hari ini Tuhan, malam hari ini Bapak, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru yang akan Tuhan curahkan. Seringkali kami lalai Tuhan untuk bersandar dalam kekuatan-Nya Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapak. Dan kami tahu Tuhan, malam hari ini Tuhan ingin merubah kembali pola pikir kami, memperkuat kembali iman kami Tuhan dalam persekutuan malam hari ini Tuhan. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, penuhi setiap kami Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan malam hari ini Yesus. Oh, rapatasika. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Ini iman kami. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh, mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan iman di dalam Tuhan. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu,
dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku takkan sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar Jesus, lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembah-Mu, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Raja. Aku tak pernah sendiri, sebab Kau besertaku. Oh, gembala yang baik, tak pernah tinggalkanku. Selamanya ku mau menyembah-Mu. Mari sembah Dia, agungkan namanya, nikmati hadirat ini, nikmati hadirat Tuhan di kamar kalian, di rumah kalian. Tuhan ingin menyentuh, Tuhan ingin bersama-sama dengan kita saat ini. Buka hati kalian, naikkan pujian-pujian yang baru, naikkan mazmur keagungan bagi nama Tuhan. Kau besar, Kau mulia. Oh, Rajaku, Allahku, Kau dahsyat, mari sembah Dia. Haleluya, sembah Dia. Jesus, rasakan hadirat Tuhan malam hari ini teman-teman. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh,
naikkan sembah kalian, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Lebih dalam lagi katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. For endless days, for endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, yes, Jesus. Jiwa kami ingin selalu menyembah Engkau, Tuhan. Kerinduan kami lebih dan lebih lagi, Tuhan, bahwa kami merindukan hadirat-Mu, Tuhan. Lebih dari apapun, Tuhan. Yang kami rindukan hanyalah Engkau, Bapa. Terima kasih untuk setiap hadirat yang selalu baru. Hadirat yang selalu menguatkan kami, Tuhan. Setiap pujian-pujian yang kami naikkan, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Bila kami sudah disukakan, Tuhan, melalui setiap pujian, kami sudah dikuatkan melalui setiap pujian-pujian, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami ingin kembali, Tuhan, diperkuat iman kami oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Roh Kudus bekerja, sentuh hati kami, dan buat kami mengerti. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Halo, shalom teman-teman semua. Kita ketemu lagi di hari Selasa, dimana kita harus DWJ masih online karena masih belum bisa ketemu secara offline. Tapi bersyukur masih bisa ngadain DWJ secara online ya. Dan hari ini gue mau bawain tema tentang pelayanan. Di sini gue dapetin dua tipe pelayanan, yaitu melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Bedanya apa? Kita bisa lihat di ceritanya Marta dan Maria. Maria dan Marta di Lukas 10 38-42. Barangkali ada yang mau baca-baca lagi. Nah, di situ perbedaannya apa? Kalau melayani Tuhan itu contohnya kayak Maria, yang dia tuh ngedengerin Tuhan ngomong gitu. Ngedengerin Tuhan saat datangkan ke rumahnya mereka. Nah, sedangkan melayani pekerjaan Tuhan itu kayak Marta, yang dimana dia mempersiapkan segala sesuatunya buat ngasih kayak contohnya makanan gitu buat Tuhan. Itu Marta, melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa dibilang melayani Tuhan tuh contohnya apa? Berdoa, punya hubungan yang intim sama Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi, dan itu tuh adalah melayani Tuhan gitu. Sedangkan melayani pekerjaannya Tuhan tuh contohnya gimana? Pelayanan mimbar gitu, WL, singer, multimedia, dan lainnya. Itu adalah melayani pekerjaannya Tuhan. Nah, ada kalimat gini, orang yang melayani Tuhan pasti akan melayani pekerjaannya Tuhan.
orang yang melayani pekerjaannya Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Kenapa? Karena udah jelas kalau orang yang melayani Tuhan tuh punya hubungan yang intim gitu sama Tuhan, udah lebih dekat lagi, dan dia pasti bisa aja dong melayani pekerjaan Tuhan gitu, karena dia secara nggak langsung udah tahu maunya Tuhan gimana gitu ya. Nah, sedangkan orang yang melayani pekerjaannya Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada aja ya, kita tahu ya, beberapa mungkin kayak kita ngelihat si orang ini pelayanan WL nih di gereja, wah dia keren banget gitu pelayanannya, dia kan melayani pekerjaan Tuhan tuh jadi WL, tapi ternyata di kehidupan nyatanya beda banget gitu, kayak dia nggak pernah doa gitu, dia nggak deket sama Tuhan kayak gitu, jarang, maksudnya bukan nggak pernah ya, kayak jarang gitu, jarang berdoa, bolong-bolong segala macam kayak gitu. Maka dari itu kenapa melayani pekerjaan Tuhan tuh belum tentu si orang itu melayani Tuhan juga gitu. Nah, di sini ada beberapa prinsip, mungkin ya beberapa prinsip yang udah dirangkum. Yang pertama adalah dasar pelayanan itu adalah karakter dan karunia yang harus seimbang gitu. Seimbang gimana? Contohnya ada orang yang dikasih karunia talentanya tuh udah ini banget ya, misalnya dalam musik gitu, dalam musik atau dalam suara gitu, udah bagus banget gitu, udah soal pelayanan di gereja lah dan lainnya, tapi ternyata karakter dia tuh nol tuh maksudnya gimana, egois gitu. Misalnya dalam pelayanan dia pengen permainan musik gue harus lebih gede dong dari yang lain, atau misalnya suara gue harus lebih kedengeran dong dibanding singer yang lain gitu, kan gak bisa gitu, namanya pelayanan harus barengan gitu, bukan yang pelayanan sendiri harus show off gitu kan, enggak, itu namanya bukan pelayanan gitu, karena pelayanan itu harus bareng-bareng dan gak bisa egois gitu, gak bisa mementingkan diri sendiri. Nah, maka dari itu yang namanya pelayanan juga belajar buat kita tuh merendahkan diri, menundukkan diri kita sama Tuhan gitu, karena itu tuh bukan tentang kita tapi tentang Tuhan gitu. Nah, next yang kedua ada bentuk pelayanan itu adalah melayani gitu. Banyak banget orang yang emang senangnya dilayani ya, beberapa dari kita juga pasti ya, bahkan gue pun gitu ya senang, siapa sih yang nggak suka dilayani gitu ya. Tapi di sini dibilang bentuk pelayanan itu adalah melayani, kita yang melayani dan bukan dilayani gitu. Kenapa sih banyak orang yang senang dilayani? Iyalah gitu, kenapa nggak seneng gitu kan, orang rasanya lebih diperhatiin ya kan, sedangkan kita melayani itu kayak lebih kita yang merhatiin gitu. Nah, tapi di sini dibilang ya kita harus melayani daripada dilayani gitu. Bahkan Tuhan udah ngasih contoh ke kita melayani kita gitu, dimana ada di 1 Yohanes 3 ayat 16 dibacain, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di sini ada kata wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita gitu. Karena apa? Ya Tuhan udah melayani kita dengan apa, dia datang ke dunia buat tebus dosa-dosa kita gitu. Jadi Tuhan mau juga kita sama gitu, melayani sesama kita gitu. Nah, maka dari itu bentuk pelayanan itu adalah melayani, bukan dilayani ya. Nah, yang ketiga adalah motivasi dari pelayanan itu sendiri. Motivasi pelayanan kita harus didasari oleh kasih. Ada ayatnya tentang kasih, panjang banget, ada di 1 Korintus 13 ayat 4-8 ya, bisa baca sendiri tentang bukan jenis-jenis kasih, maksudnya kasih itu apa gitu di situ ya, bisa dibaca di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Karena kasih itu memberi dan bukan menerima, sama ya, nyambung sama poin sebelumnya. Jadi kita kasih itu ya bukan yang kita menerima gitu, menerima kasih enggak, tapi kita yang harus memberi kasih itu. Jadi kayak harus kita tuh sebarin kasihnya Tuhan yang udah kita rasain gitu, jangan ya kasih Tuhan tuh ini ya gitu, udah kita rasain tapi gak kita bagiin gitu. Ya orang lain tahu dari mana kasih Tuhan sebesar itu. Kasih Tuhan tuh kayak ya istilahnya kok dirasain tuh, wah enak banget ya kasih Tuhan dalam kehidupan gue gitu, dia tuh benar-benar mengasihi gue tuh, orang yang dikasih sama Tuhan. Ya tahu dari mana kalau kita nggak sendiri, nggak menceritakan itu ke teman-teman kita gitu. Ya istilahnya kayak bagi berkat juga ya, sharing gitu, itu kan menyatakan kasih ya Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Maka dari itu pelayanan kita tuh harus dimotivasi dengan kasih, didasari oleh kasih. Next ada tujuan pelayanan, yang udah pasti ya, tujuan pelayanan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk show off tadi, bukan buat nunjukin skill gue tuh ini loh, kalian harus lihat gue tuh bagusnya di sini gitu, enggak gitu, sama sekali enggak gitu. Tapi kita tuh harus memuliakan Tuhan. Ada di Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Ya jelas dong kenapa Tuhan harus makin besar ya, karena kita melayani untuk Tuhan, itu bukan melayani untuk diri kita sendiri. Ini tuh tentang Tuhan dan bukan tentang
kita gitu ya. Karena diingat juga bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tuh semua juga bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita gitu, bukan karena kekuatan kita, tapi semua itu ada campur tangannya dari Tuhan gitu. Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang menyempurnakannya. Itu pun ada di ayat Yesaya 26 ayat 12. Nih dibacain, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi semuanya itu berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan gitu ya. Nah next ada poin yang terakhir, tapi maksudnya poin terakhir ini bukan yang harus dikerjain terakhir gitu, enggak, bukan yang namanya oh ini mah belakangan, enggak, tapi justru menurut gua ini salah satu poin yang penting diutama juga gitu, yaitu apa, alat-alat pelayanan gitu. Jadi sebelum kita maju buat pelayanan, kita harus mempersiapkan ini dulu gitu. Apa aja, yaitu dengan baca firman Tuhan, berdoa, dan pujian secara intim sendiri gitu, lebih intim lagi sama Tuhan. Jadi kita tahu maunya Tuhan tuh apa dalam pelayanan kita harus tahu kita harus ngapain di pelayanan kita gitu. Dan inilah saatnya gitu, sebelum kita pelayanan ya kita harus datang dulu sama Tuhan gitu, nyari Tuhan lebih lagi gitu. Maka dari itu ini bukan salah satu poin yang terbelakang ya, malah kayaknya harusnya ini di awal, yaitu alat-alat pelayanan kita gitu, Alkitab, doa, dan pujian secara pribadi. Dan diingat juga kalau teladan pelayanan kita itu bukan manusia, karena yang namanya manusia siapa sih yang sempurna gitu, namanya manusia pasti ada aja ya jatuh bangunnya gitu, dan mengecewakan gitu. Makanya kenapa ada itu teladan kita tuh jangan manusia gitu, jangan yang lihat si ini main musiknya bagus jadi pengen nih pelayanan musik di gereja gitu, si ini suaranya bagus jadi pengen nih jadi singer di gereja gitu. Enggak, jangan kayak gitu, karena saat kita teladan kita ini manusia, seseorang gitu ya, kita pasti akan ngerasain yang namanya kecewa, dan akhirnya enggak lah, gue mundur dari pelayanan gitu, dia aja kayak gitu, nanti gue takut kayak gitu juga atau apa segala macam. Jangan sama sekali, tapi kita harus tetap fokus kalau teladan kita tuh Tuhan Yesus gitu, karena Tuhan gak pernah ngecewain kita, betul. Fokusin aja hati kita, pikiran kita hanya buat Tuhan, karena emang tujuan pelayanan kita pun tadi apa ya, untuk memuliakan Tuhan gitu, bukan untuk memuliakan diri sendiri atau memuliakan teman kita gitu, enggak kan, ya gitu. Nah mungkin kan beberapa dari kita juga ada yang mikir kayak pelayanan gue tuh tadi udah bagus belum ya, bahkan gue sendiri pun masih kadang gitu, pelayanan gue tuh berhasil gak ya, sukses gak ya gitu. Dan ternyata kesuksesan itu tuh bukan dari pujian gitu, bukan dari pujian orang-orang di sekitar kita yang tadi lu keren banget lo pelayanan, tadi lu tuh kayak ngena banget lo omongan lu tuh tadi di pelayanan, enggak gitu. Bukan diukur dari itu, tapi diukur dari seberapa banyak pengorbanan kita, seberapa besar pengorbanan kita dalam pelayanan, sampai orang-orang yang terhilang tuh akhirnya kembali gitu. Diukur diukur dari situ. Bahkan Paulus bilang di 2 Korintus 12 ayat 15 ini, karena itu aku mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi gitu. Maksudnya di sini mengorbankan diri ya, dengan banyak cara mengorbankan diri ya, mengorbankan waktu dan lainnya gitu. Di sini dibilang ya masakan aku semakin kurang dikasih gitu. Jadi intinya nggak mungkin gitu. Kalau saat kita memberi, saat kita mengorbankan segala sesuatunya untuk Tuhan, kita nggak akan pernah kekurangan itu gitu. Kayak contohnya di sini kasih gitu. Semakin kita mengasihi banyak orang, semakin kita nggak pelit-pelit kasih gitu. Ya Tuhan juga nggak mungkin dong nggak adil gitu sama kita. Pasti kita juga semakin banyak kasih gitu dari orang-orang sekitar kita tanpa kita sadari mungkin ya. Dan itu tuh pasti dapat lagi gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa pelayanan itu yang pertama adalah harus seimbang antara karakter sama karunia gitu. Jangan yang gue mau karunia gue dibesarin dulu gitu, karakter belakangan, gak bisa gitu. Itu harus jalan beriringan. Nah terus bentuk pelayanan juga jangan lupa kalau kita tuh melayani ya, bukan ingin dilayani apa, merendahkan diri, belajar merendahkan diri. Terus motivasi kita itu adalah kasih gitu, didasari oleh kasih yang gak pernah berkesudahan gitu. Terus ingat tujuan juga adalah memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan manusia gitu. Nah terus yang terakhir adalah jangan lupa buat tetap jaga hubungan intim kita sama Tuhan gitu. Jangan sampai kayak kita mau pelayanan tapi ya kita nggak mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya, kita nggak tahu Tuhan mau kemana, taunya beda arah kan
ya jadi sia-sia gitu segala sesuatunya gitu teman-teman. Renungan di hari ini segitu aja, cukup diingat, dan sampai ketemu di minggu depan hari Selasa. Dadah, God bless you. Ya, kita sudah selesai berdoa, bersyafaat dengan segala pokok-pokok doa tadi. Sebentar kita akan tutup doa, persekutuan doa kita malam hari ini. Yuk, saya undang lebih dalam lagi. Kita sama-sama naikkan pujian, penyembahan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus.
Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. For endless days, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang indah bersama dengan Kau malam hari ini Bapa. Untuk kebersamaan yang masih bisa kami bangun di dalam Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap firman yang sudah kami dengar menjadi rema dalam hati kami Tuhan. Untuk setiap doa-doa yang sudah kami bawa Tuhan. Kami percaya kami sudah mendapatkan jawaban yang terbaik di dalam Kau. Bantu kami Tuhan untuk terus berjaga-jaga Tuhan. Untuk terus Tuhan membawa syafaat-syafaat kami di hari-hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin hari iman kami akan semakin dikuatkan di dalam Kau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kami percaya persekutuan kami mungkin selesai Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan gak akan pernah berhenti bekerja untuk setiap kami pribadi Tuhan. Sisa waktu hari ini kami mau serahkan semuanya sama Tuhan, berdaulat Tuhan di waktu-waktu yang akan datang Bapa. Dan biarlah Tuhan hanya kuasa Tuhan yang menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk setiap pembawa firman, untuk setiap para pelayan yang sudah ambil bagian. Biarlah Engkau yang terus Tuhan, bawa kami untuk terus setia Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami udah ucap syukur. Amin.